Lu pernah nggak sih lihat di sinetron atau film kolosal, ada kakek-kakek sakti yang mendadak sembuh dari santet atau luka bacok cuma gara-gara mandi di air danau? Atau paling nggak, lu pernah denger cerita mistis soal sumur atau sendang keramat yang katanya bisa ngasih awet muda cuma dengan 1 kali tegukan? Kedengerannya norak banget kan? Sebuah bualan yang cuma laku di pasar cerita rakyat. Tapi tunggu dulu, gimana kalau gue bilang air danau dengan kekuatan penyembuh itu bukan mitos belaka? Gimana kalau yang selama ini kita anggap klinik ternyata punya basis ilmiah yang sangat kuat, tertulis rapi di tabel periodik unsur kimia? Ini bukan soal mantra atau jin penunggu, ini soal kalsium, magnesium, sulfur, dan bahkan zat yang namanya kedengaran nakutin banget, yaitu radiasi alam. Selamat datang di Tahu Gak Sih Lu? Dan kali ini kita bongkar habis-habisan danau mana yang benar-benar punya komposisi air ajaib. Dan kenapa air di rumah lu cuma laku buat nyuci piring? Bayangin gini, sejak zaman Romawi kuno, orang udah hobi banget ngebangun pemandian mewah di sekitar sumber air panas. Mereka bukan orang bodoh. Mereka sadar bahwa mandi di air tertentu, bukan air sungai biasa, bisa bikin kulit lebih mulus, sendi yang kaku jadi lentur, dan bahkan ngurangin stres. Mereka menyebutnya balneoterapi. Di Indonesia sendiri, tradisi berendam di air panas yang berbau belerang itu udah jadi rahasia umum buat ngobatin penyakit kulit. Tapi kenapa cuma air di tempat-tempat tertentu yang bisa begitu? Kenapa air di kolam renang kompleks lu nggak bisa nyembuhin panu yang bandel? Jawabannya adalah komposisi mineral yang ekstrim dan terkontrol. Air danau biasa itu pada dasarnya adalah H2O plus sedikit mineral terlarut. Air danau yang menyembuhkan itu adalah H2O yang udah dicampur sama konsentrat mineral super kental. Hasil dari interaksi bumi, batuan vulkanik, dan proses geologi selama ribuan tahun. Analogi gampangnya gini, lu bikin kopi. Air sumur biasa itu kopi instan sachet. Air danau ajaib itu kopi luwak asli yang diolah pakai alat mahal, dengan takaran biji kopi yang 10 kali lipat. Sama-sama kopi, tapi beda di konsentrasi dan kualitas bahannya. Ada 3 kategori danau dengan komposisi ajaib yang wajib lu tahu. Dan yang pertama adalah yang paling terkenal di dunia, tapi sering salah dimengerti. Kita bicara soal Laut Mati atau Dead Sea. Banyak orang mengira Laut Mati itu nyembuhin karena saking asinnya, atau karena lumpurnya yang hitam pekat. Itu benar, tapi itu cuma setengah cerita. Asinnya Laut Mati memang gila-gilaan. Tingkat salinitasnya bisa mencapai 34%, 10 kali lipat dari air laut biasa. Lu nggak mungkin tenggelam di sana, lu akan mengapung kayak gabus. Tapi mineral kuncinya bukan natrium klorida. Mineral kuncinya adalah magnesium klorida dan kalium. Bayangin, lo menderita psoriasis, penyakit autoimun yang bikin kulit lu merah, gatal, dan bersisik. Studi klinis di Israel dan Yordania menunjukkan bahwa berendam rutin di Laut Mati secara signifikan mengurangi gejala psoriasis. Kenapa? Karena magnesium. Magnesium itu punya peran krusial dalam fungsi barrier kulit. Ketika kulit lu berhadapan dengan air yang kaya magnesium pekat, ion-ion magnesium ini masuk dan memperkuat pertahanan kulit, mengurangi peradangan, dan membantu regenerasi sel. Sang dewa sulfur, si bau apek yang jadi penyelamat persendian. Sekarang kita pindah ke danau atau sumber air panas yang identik banget sama wilayah vulkanik, termasuk di Indonesia, air panas belerang. Aroma bau telurnya yang busuk itu, yang sering kita cium di Ciater, Tangkuban Parahu, atau Kawah Putih, itu adalah hidrogen sulfida. Gas ini memang beracun kalau dihirup dalam dosis tinggi, tapi dalam air panas alami, gas ini terlarut dan punya efek yang luar biasa sebagai agen terapeutik. Sulfur itu adalah elemen esensial yang kita butuhkan buat sintesis kolagen dan juga komponen penting dari tulang rawan dan jaringan ikat. Ketika lo berendam di air belerang, gas H2S dan mineral sulfur ini terserap perlahan melalui kulit lo. Proses ini disebut transdermal absorption. Bayangkan lo punya persendian yang udah aus, misalnya lutut yang sakit. Dengan berendam, sulfur yang diserap kulit membantu memberi makan persendian dan tulang rawan lo. Dan bukan cuma buat sendi. Sulfur adalah agen keratolitik alami. Itu artinya, dia membantu melarutkan sel-sel kulit mati. Plot twist, si radioaktif terbaik yang bukan berbahaya, rahasia gas radon. Sampai sini mungkin lo mikir, oh jadi yang nyembuhin itu cuma garam dan belerang.
Salah besar. Ini dia fakta paling mengejutkan yang sering jadi perdebatan sengit di dunia medis. Air danau gua tertentu punya kekuatan penyembuhan karena kandungan gas radioaktif alami, yaitu radon. Tunggu, jangan langsung panik. Lo dengar kata radioaktif pasti langsung kepikiran Chernobyl atau bom atom. Tapi di sini kita bicara soal dosis yang sangat kecil dan alami. Ini adalah konsep ilmiah yang disebut hormesis. Secara sederhana, hormesis bilang dosis racun yang kecil bisa jadi bermanfaat. Radon dalam dosis sangat rendah diyakini bisa merangsang sistem kekebalan dan perbaikan sel tubuh lo. Ketika lo menghirup atau menyerap sedikit gas radon, zat ini masuk ke paru-paru atau kulit lo, kemudian memancarkan radiasi alfa tingkat rendah. Radiasi ini dipercaya bisa memicu sel-sel lo buat memproduksi lebih banyak antioksidan alami dan memicu respon antiinflamasi di seluruh tubuh. Selain 3 komposisi mineral utama tadi, ada danau lain yang ajaib karena faktor pH-nya, yaitu tingkat keasaman atau kebasaannya. Kita gak boleh cuma fokus ke komposisi kimia, karena air danau ajaib itu hampir selalu berupa air panas atau thermal water. Suhu panas itu sendiri punya peran penting. Ketika lo berendam di air dengan suhu ideal, tubuh lo berespons dengan melepaskan endorfin, hormon pereda nyeri dan peningkat mood alami tubuh. Sampai di sini, lu udah tahu bahwa air danau tertentu bisa nyembuhin. Tapi ada peringatan keras yang wajib lu tahu. Garis batas antara terapeutik dan toksik itu tipis banget. Danau Kawah Ijen di Banyuwangi misalnya punya air yang sangat asam dan beracun. Intinya, air danau ajaib ini hanya berfungsi optimal ketika konsentrasi mineralnya berada pada jendela terapeutik yang sempit. Jadi, kalau ada yang nanya lagi kenapa air danau tertentu bisa menyembuhkan, jawaban lu bukan lagi karena ada penunggunya atau karena dikasih mantra. Jawabannya adalah karena magnesium, kalium, sulfur, radon, dan tekanan hidrostatik bekerja sama. Kekuatan penyembuhan yang kita cari selama ini ternyata bukan datang dari dunia gaib, melainkan datang dari inti bumi, meresap melalui batuan dan terlarut dalam air menjadi larutan kimia yang sempurna, disajikan dengan suhu yang pas. Ilmu pengetahuan selalu menjadi sihir yang sejati. Setelah lu dengerin semua ini, gimana pandangan lu soal mitos Danau Keramat? Apakah lu akan lebih menghargai setiap kali berendam air panas belerang? Coba share pendapat lu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi supaya lu nggak ketinggalan fakta-fakta mind-blowing lain dari Tahu Gak Sih Lu. Sampai jumpa di episode berikutnya.